Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sungguh, luar biasa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ia tetap ada dan memelihara kita. Mari kita terus bersyukur dan kita puji Dia, serta selalu berharap kepadanya. Kita nyatakan semuanya itu melalui saat teduh, dengan rehat edisi Kamis 22 Oktober 2020. Kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Anugerah dan kasih Tuhan sungguh tak terselami dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan pagi ini kami awali seluruh kehidupan kami dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami semua. Roh Kudus tolong dan urapi kami. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Pilihlah yang baik, tegur yang tak tertib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat orang-orang yang memiliki semangat besar untuk menjadi penatua? Dukungan seperti apa yang saudara berikan kepadanya? Lalu bagaimana jika ternyata calon penatua yang sangat diandalkan banyak orang ternyata tidak sejalan dengan apa yang saudara lihat? Paulus berpesan kepada Titus agar berhati-hati dalam memilih penatua, agar orang-orang yang akan dipilih menjadi penatua hendaknya memiliki hati yang tulus dan bukan orang yang suka mencari keuntungan pribadi
ayat 5-9 bacaan kita. Selain itu Paulus juga mengingatkan agar Titus tidak segan-segan menegur orang-orang yang tidak tertib serta yang masih percaya kepada dongeng. Paulus berharap agar Titus menyampaikan teguran berdasarkan kebenaran dan kasih Kristus. Karena orang-orang seperti itu barulah bisa jujur apabila ia berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 9 bacaan kita. Ciri hidup yang berpegang kepada kebenaran serta memiliki iman yang sehat adalah orang yang tidak melibatkan diri kepada dongeng dan tahayul. Ayat 13-14 bacaan kita. Serta yang tidak menyerahkan hidupnya dengan mengindahkan dongeng, tetapi yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan yang melayani Tuhan, sudah pasti kita memiliki banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Melalui surat Titus ini, kita disadarkan untuk selalu menjaga hidup agar tetap tertib menjadi berkat dan bukan untuk mencari kepentingan diri dalam pelayanan. Tugas yang sedang dipercayakan kepada kita adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati dan rasa pengabdian kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu, pilihlah mereka yang ingin melayani Tuhan, namun tegur jika tak tertib. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu seraya mengucap syukur untuk semua kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Khususnya pagi ini Tuhan, kami kembali dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kami, suluh kami dalam mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami, mengerti dan mewujudkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kesehatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, sehingga kami mampu menjalani dan memaknai, mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Iya Bapa, berkati pekerjaan kami, berkati usaha-usaha kami, rencana-rencana kami, dan pelayanan-pelayanan kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari dalamnya, kami senantiasa memetik berkat-berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Tuhan, tilik mereka satu persatu di dalam keberadaan mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, kesehatan, perlindungan Tuhan, sehingga mereka pun tetap aman, tentram menjalani kehidupan ini. Khususnya lindungi mereka dari COVID-19. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan, tilik mereka satu persatu dalam keberadaan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan menyelamatkan mereka. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan-Mu akan majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati mereka semua dalam mengangkat pelayanan dan tanggung jawab mereka. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka semua dalam menggapai cita-cita mereka, dalam mengisi masa muda mereka. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat Mama Windy Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat Kakek Dafan,
kiranya Engkau juga yang akan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Sora, kiranya Tuhan juga yang akan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat Bapak Diki, kiranya Tuhan juga yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Bahkan kami berdoa buat Bapak El Eabit yang boleh keluar dari rumah sakit di Samarinda. Tuhan pulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkannya secara sempurna. Bapa, kami berdoa juga membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan Bapak Loren. Kiranya Engkau juga yang akan pulihkan dan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan. Biarlah ya Allah mereka boleh menjalankannya dengan baik. Bangsa dan negara kami berkati sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, berkati sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat. Kami berdoa Tuhan buat tim medis, berkati mereka dalam menjalankan tanggung jawab mereka, khususnya dalam merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Sehatkan mereka selalu. Kami pasrahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, beri semangat bagi mereka untuk menjalani pengobatan dan karantina. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami datang membawa pergumulan pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang sanggup untuk memulihkan kami, memulihkan bangsa dan negara kami, memulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19 ini. Karena itu Tuhan, yakinkan kami untuk senantiasa bersabar menanti waktu Tuhan yang baik seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Iya Bapa, ini harapan kami, ini doa kami, permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.